Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Salman Al-Farisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam saya Al-Jami Banjarmasin ingin mempresentasikan sedikit artikel ilmiah saya yang berjudul Studi Krisis Terhadap Perbedaan Mushaf Kuno seperti Mushaf Topkapi dan Samarkand. Jadi penelitian ini mengkaji perbedaan antara dua manuskrip Al-Quran kuno yang sering dianggap sebagai Mushaf Utsmani, yaitu Mushaf Topkapi Istanbul dan Mushaf Samarkandi di Tashkent, Uzbekistan. Kajian dilakukan melalui pendekatan kodikologi, pleografi, dan ortografi guna menilai validitas klaim keseragaman teks Al-Quran sejak periode Khalifah Utsman bin Affan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mushaf memiliki sejumlah perbedaan dalam gaya penulisan, sistem ejaan, dan indikasi penanggalan yang berbeda, yang menimbulkan persoalan atau krisis dalam memahami narasi ortodok tentang keseragaman teks Al-Quran ini. Namun, perbedaan tersebut lebih tepat dimaknai sebagai variasi alami dalam tradisi penyalinan, bukan perubahan makna substansional. Jadi pendahuluan, studi terhadap naskah-naskah kuno Al-Quran menjadi salah satu cara penting untuk memahami sejarah penyebaran dan transmisi teks suci tersebut. Dua manuskrip yang paling sering disebut dalam konteks ini adalah Mushaf Topkapi dan Mushaf Samarkand, yang mana Topkapi disimpan di Palace Museum Istanbul dan Samarkand disimpan di Has Imam Library, Uzbekistan. Namun kajian modern menunjukkan bahwa kedua mushaf tersebut kemungkinan berasal dari periode sesudah masa Utsman, sehingga klaim keseragaman dan keaslian perlu ditinjau ulang. Penelitian ini mencoba menelaah perbedaan material, pleografis, dan ortografis antara keduanya untuk menilai sejauh mana krisis dalam pemahaman terhadap sejarah penyalinan mushaf tersebut. Metode penelitian tadi yang seperti saya sebutkan di awal, yang pertama kodikologi yaitu menelaah bahan, ukuran, dan susunan fisik naskah. Yang kedua, penelitian metode penelitian paleografi, menilai gaya huruf, bentuk skrip kopi, dan elemen dekoratif. Yang ketiga, ortografi yaitu menganalisis perbedaan ejaan, tanda diakritik, dan struktur tulisan. Yang terakhir, analisis tekstual. Yang pertama, Mushaf Topkapi. Mushaf ini disimpan di Topkapi Palace Museum Istanbul. Menurut Halasi, manuskrip ini hampir lengkap, memuat 99% teks Al-Quran dengan sedikit kekurangan folio. Ditulis pada kulit velum menggunakan gaya kufi awal yang menunjukkan transisi ke bentuk Abbasiyah. Diakritik dan tanda baca hampir tidak ada pada sebagian besar folio, dan tata letak menunjukkan sekitar 18 baris per halaman peninggalan paleografis. Dan tata letak menunjukkan sekitar 8 baris per halaman. Penanganan paleografis menunjukkan abad ke-8 atau 9 Masehi, bukan pada masa Utsman. Yang kedua yaitu Mushaf Samarkand. Mushaf ini disimpan di Has Imam Library, Tashkent. Ukurannya besar, ditulis dalam kufi monumental dengan hanya 8-12 baris per halaman. Banyak bagian hilang, dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 7 dan berakhir pada surah Az-Zukhruf ayat 10. Jeffrey mencatat bahwa sistem penulisannya sangat sederhana, tanpa diakritik dan dengan ejaan yang berbeda dari sistem Utsmani modern. Hasil radiokarbon dan kajian resban menunjukkan bahwa naskah ini juga berasal dari abad ke-8 atau 9, bukan pada abad ke-7, yaitu masa Utsman. Analisis pembahasan yang kami pakai tadi, yang pertama aspek paleografi, yaitu Mushaf Topkapi dan Samarkandi keduanya menggunakan skrip kufi, namun dengan gaya berbeda. Topkapi menunjukkan bentuk kufi tradisional dengan proporsi huruf lebih rapat dan sistem tata baris yang rapi. Sedangkan Samarkandi menampilkan kufi monumental dengan huruf besar dan ruang antar baris luas. Perbedaan ini menunjukkan konteks penulisan dan fungsi yang berbeda, yakni Topkapi mungkin dibuat untuk pembacaan pribadi atau resmi, sementara Samarkandi itu Samarkand untuk pameran atau masjid besar. Yang kedua, analisis aspek ortografi. Jeffrey dan Mendelsohn menunjukkan bahwa Samarkand menggunakan rosam yang lebih sederhana, tanpa penanda hamzah dan dengan variasi penulisan alif. Topkapi menampilkan sistem penulisan yang sedikit lebih berkembang dengan indikasi awal penggunaan tanda titik dan harokat. Tambahan di beberapa bagian, variasi ini menunjukkan perkembangan bertahap menuju standarisasi teks. C. Aspek tekstual. Kedua mushaf pada dasarnya memiliki teks yang konsisten dengan Al-Quran modern. Meski terdapat beberapa varian kecil berupa penambahan atau kelalaian huruf dan perbedaan ejaan,
Alhasil mencatat beberapa varian bacaan yang tidak mempengaruhi makna. Yang terakhir, aspek penanggalan dan provenance. Berdasarkan analisis poligrafis, baik Topkapi maupun Samarkand ditulis setelah masa Osman, yaitu abad ke-8 atau ke-9 Masehi. Karena itu, klaim tradisional bahwa keduanya merupakan salinan asli Utsman tidak dapat dipertahankan secara ilmiah. Nah, ini menimbulkan krisis epistemologis dalam narasi tradisional. Namun tidak berarti adanya distorsi besar dalam teks Al-Quran itu sendiri. Jadi kesimpulannya, perbandingan antara Mushaf Topkapi dan Samarkand menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan struktur teks namun perbedaan signifikan dalam gaya penulisan, ortografi, dan periode penulisan. Kedua mushaf ini tidak dapat dianggap sebagai salinan langsung dari Mushaf Utsmani, melainkan representasi dari perkembangan awal tradisi penyalinan Al-Quran. Krisis yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah krisis keaslian teks, melainkan krisis pemahaman terhadap kompleksitas sejarah transmisi naskah. Nah, dengan demikian, studi krisis atas mushaf-mushaf kuno perlu dipandang sebagai upaya ilmiah untuk memperkaya pemahaman, bukan menggugat kesucian teks Al-Quran. Ini ada daftar isi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sedikit dari artikel yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.